Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah Anda mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dicambuk? Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah jatuh sakit agak lama, sehingga kondisi beliau sangatlah lemah. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat untuk datang ke masjid. Tak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah lama tak mendapat tausiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajah kekasih Allah terlihat begitu pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya, sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat terdiam dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukasha, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasha." Maka Ukasha pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasha. Kalau dulu aku memukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasha berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasha seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian para sahabat berteriak marah pada Ukasha, "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasha. Bukankah baginda sedang sakit?" Ukasha tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasha untuk memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Peranjat dan menangis Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasha hendak pukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikan kepada Ukasha. Setelah mengambil cambuk, Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Wahai Ukasha, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah, kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha,
Kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dan Ukasha. Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghalangi Ukasha sambil berkata, Ukasha, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini wahai Ukasha. Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasha. Ukasha pun semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasha. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi, lalu dengan suara tegas Ukasha berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasha. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ukasha, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu. Ukasha langsung menghambur menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya. Sambil menangis sejadi-jadinya, Ukasha berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha. Semua sahabat meneteskan air mata, kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Quran Surah Al-Ahzab 21. Wallahu a'lam bishawab.